Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai metode Jacobi dan defleksi serta jaket. Metode Jacobi. Metode Jacobi merupakan metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan persamaan linear yang berukuran besar dengan rumus seperti berikut. Lalu defleksi dan struktur jaket. Defleksi adalah perubahan bentuk dalam arah vertikal dan horizontal akibat pembebanan pada suatu balok atau batang. Yang mempengaruhi defleksi suatu struktur adalah kekakuan batang, besarnya gaya, jenis tumpuan, dan jenis beban. Struktur jaket adalah salah satu struktur bangunan lepas pantai, berfungsi untuk melindungi pile agar tetap pada posisinya dan menjadi penyokong substruktur lainnya. Ya, selanjutnya adalah gambaran umum program. Yang pertama, program ini ditujukan untuk menghitung defleksi pada suatu struktur menggunakan metode Jacobi. Yang kedua, pengguna menginputkan matriks gaya, matriks defleksi, dan matriks konstanta defleksi. Yang ketiga, program ini juga mempunyai syarat-syarat yang dipenuhi, seperti matriks diagonalnya harus lebih besar daripada komponen matriks yang sebaris. Pada program ini, yang keempat, pada program ini pengguna dapat memilih untuk memproses ordo matriks yang diinginkan, seperti ordo 2x2, ordo 3x3, ordo 4x4, dan ordo 5x5. Pada sebelumnya sudah dijelaskan tentang gambaran umum pemrograman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari program ini. Pertama, kelebihan. Pengguna dapat menentukan order matriks yang diinginkannya. Lalu, yang kedua, jika data yang diinputkan tidak memenuhi syarat, maka akan muncul peringatan dan pengguna diarahkan untuk menginputkan kembali datanya. Lalu yang ketiga, proses iterasi pada program akan berhenti ketika nilai error atau toleransi lebih kecil dari 0,00001 dan lebih besar dari minus 0,00001. Yang keempat, dapat mencari setiap nilai komponen X dengan toleransi error mendekati 0. Tidak hanya kelebihan, program ini juga memiliki kekurangannya. Yang pertama, kekurangan adalah tidak dapat memproses order matriks lebih dari 5. Lalu yang kedua, matriks diagonal tidak boleh bernilai 0. Insya Allah, kekurangan dari program ini cuma 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh dari output program kita. Pertama, kita panggil dulu programnya. Nah, kemudian muncul seperti berikut. Nah, hal yang pertama itu kita masukkan dulu ordernya. Seperti bacaan di atas ini. Apabila kita ingin masukkan order 2, maka masukkan 2. Order 3x3, maka masukkan 3. Order 4x4, masukkan 4. Order 5x5, masukkan 5. Nah, sekarang kita coba untuk order 3x3. Ya. Berikut sudah dijelaskan bahwa matriks gaya terdiri dari V, W, dan X. Berikut juga konstanta defleksi terdiri dari A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Kemudian matriks defleksi terdiri dari X1R, X2R, dan X3R. Pertama kita masukkan nilai V, yaitu komponen yang termasuk di matriks gaya. Selanjutnya, kita akan diarahkan untuk memasukkan komponen matriks dari konstanta defleksinya dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan ini berlaku untuk matriks diagonalnya. Harus lebih besar daripada penjumlahan matriks sebaris lainnya. Kita masukkan dulu nilai-nilainya. Kemudian kita masukkan nilai tebakan awal untuk matriks defleksi yang di sini.
Kemudian kita masukkan banyaknya iterasi yang diinginkan. Nah, setelah itu muncullah hasil dari pengolahan datanya. Seperti yang ditampilkan pada layar berikut ini. Proses ini terhenti di sini ketika atau batasan error akan mendekati 0,00001. Ya, jadi akan berhenti di sini. Jadi sebenarnya banyaknya iterasi yang dimasukkan sebelumnya ini tidak terlalu terpengaruh. Hanya saja kita memasukkan iterasi sebanyak mungkin agar program itu dapat berjalan meskipun sebelum iterasi yang ditentukan berakhir. Ya, selanjutnya adalah kita bagian untuk tadi setelah dijelaskan oleh Arif tentang outputnya and inputnya, memasukkan nomor dan segala macam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana codingnya. Saya Muhammad Barsya. Ya. Di sini kita udah lihat kalau misalnya ada di sini nih function ds struct itu lagi-lagi buat memanggil si codingan kita saat ini, dan di sini banyak display-nya, dan ini pun display ini berguna sebagai syarat-syarat apa aja yang harus dimasukkan oleh si pengguna nantinya. Dan tadi kita kan suruh memilih antara order 2, 3, 4, order 2, 3, 4 atau 5. Nah, dalam setiap order itu sebenarnya ada syarat tersendiri, rumus yang berbeda sedikit dan harus dibedakan sendiri-sendiri. Dan di sini ada if order sama dengan 2, dia tuh akan muncul seperti ini kalau misalnya kita memasukkan order 2. Gayanya akan ditentukan oleh kita. Masukkan gaya V dan W-nya dengan ada syaratnya dan sebagainya, display. Lalu input A1, A2, B1 dan B2, dan perlu dicatat ini semua adalah matriks yang saya drag adalah matriks, ini matriks dan ini dalam bentuk matriks ini juga, agar pengguna juga tahu bagaimana letak-letak si matriks itu sendiri. Lalu di sini juga ini ada syarat seperti ini. Apabila si pengguna akan memasukkan tidak memenuhi syarat, maka akan dimasukkan kembali A1 dan A2-nya seperti yang saya drag, dan begitu pula juga B2 dan B1-nya. Lalu setelah itu lanjut ke memasukkan V0 dan W0-nya, yaitu si X1 dan X2-nya, yaitu X yang tebakan dan X1 tebakan dan X2 yang tebakan itu untuk mencari tahu. Nah, di sini prosesnya mulai terjadi, display segala macam, dan tentang tentang gaya, matriks gaya V dan W dan batasan errornya. Perlu dicatat ini sekali lagi untuk menghitung struktur. Nah, di sini ada pengulangan tentang rumus yang saya drag ini. Nah, itu dia akan berhenti apabila E-nya itu if lebih mendekati 0,0001. Nah, dia akan berhenti. Dan kalau misalnya tidak, dia akan P0 dan sama dengan X1R dan W0 2R, dan dia akan berputar terus hingga mendekati si 0,001 dan min 0,001. Nah, itu order 2, dan order 3 sebenarnya sama saja. Hanya tinggal mengubah pada syarat-syaratnya dan rumus-rumusnya yang saya drag ini, dan inputnya juga lebih banyak karena matriknya dengan order 3x3 dengan rumus yang sama.
apabila dimasukkan ke 3 nanti lalu akan dialihkan ke sini ya, dan terus. Dan tadi seperti yang hasilnya dijelaskan oleh Arif akan terlihat seperti tabel, tapi di sini kita belum memakai tabel karena belum diajarkan oleh Pak Agro ya. Dan ini order 5 sebenarnya semua sama aja, tapi tinggal menambahkan lagi apabila baris 1A gitu, baris 2B dan baris 3C dan seterusnya. Nah, rumusnya juga seperti itu. Apabila mendekati 0,001 akan berhenti. Sekian dari kelompok kami.